Ya, ciao. Kita kembali lagi di Kata-Kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui atau kalian acuh dengan keberadaannya. Ya, kita akan membahas tentang agnostik kali ini. Seperti yang saya janjikan di beberapa waktu lalu bahwa saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari agnostik bukan agama. Dan kali ini tajuknya adalah ketidaktahuan. Ah, apa yang ingin saya fokuskan adalah bagaimana saya memfokuskan, saya menjelaskan tentang agnostik. Itu tidak selalu digambarkan dari sisi filsafat atau filosofi. Ya, karena jujur saja banyak teman-teman yang mengajak diskusi, teman-teman yang mengajak sharing, berbagi tentang pengetahuan mereka soal agnostik. Itu lebih fokus bagaimana mereka menjelaskan agnostik itu adalah buah pikiran dari filsafat atau filosofi. Namun seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, yang juga menggelitik gitu ya, di mana saya membahas tentang agnostik dan COVID-19. Lalu banyak juga orang yang bilang, wah nggak ada hubungannya tuh agnostik dan COVID-19. Karena memang saya ingin menjelaskan bahwa agnostik ini memang bisa dibawa ke ranah yang tidak harus selalu mengaitkan sisi filsafatnya gitu ya. Ya karena kembali lagi nggak semua orang paham tentang filsafat atau filosofi ya. Bagaimana dengan orang yang mungkin tidak terlalu banyak ilmu pendidikannya, orang yang tidak terlalu banyak melihat kehidupan dengan dari sisi pendidikan gitu ya. Jadi latar belakang tertentu tidak bisa menentukan bahwa agnostik memang harus berbicara tentang filosofi atau harus didasari dengan background filosofi. Dan ya, agnostik sebagai paham ketidaktahuan, sebagai prinsip atau idealis ketidaktahuan, menurut saya bisa dibawa ke berbagai macam ranah. Dan banyak juga teman-teman yang mengajak saya diskusi menjelaskan pengetahuan tentang agnostik yang menurut saya mereka bukan orang-orang agnostik. Mungkin mereka pernah ada di fase agnostik, cuman mereka merasa tidak cocok dan mereka langsung merasa tahu bahwa mereka adalah yang paling paham tentang agnostism. Dan saya juga berbicara ya beberapa kali, saya bukan pembicara yang paling tahu tentang agnostik, saya juga masih belajar. Tapi apa yang saya jelaskan adalah setiap pengalaman dari diri saya yang saya pernah alami selama saya menjadi agnostik. Dan sampai sekarang agnostik menjadi sebuah paham atau idealis yang dominan bagi saya. Dan saya juga bertemu dengan orang-orang yang memang memahami atau saat ini dia adalah seorang pemegang paham agnostik dan mereka setuju dengan apa yang saya jelaskan. Ya, seperti yang saya jabarkan di beberapa video-video saya sebelumnya ya. Yang bisa juga kalian cek di playlistnya. Itu kenapa saya selalu bilang kalau kalian ingin mendengarkan pemahaman atau penggambaran saya tentang agnostik, saya harap kalian mendengarkannya dari video pertama saya yang saya jelaskan tentang semua orang itu agnostik sampai playlist terakhir ya, atau sampai playlist ini. Mungkin akan sedikit membingungkan, tapi di situ saya jelaskan sisi agnostisme dalam kehidupan sehari-hari dan tidak selalu dari sisi ya sekali lagi filsafat atau filosofi ya. Dan di situ saya menjelaskan seperti bagaimana saya memberikan gambaran tentang ketuhanan bagi seorang agnostik begitu ya. Padahal ada juga yang membantah saya, oh enggak, agnostik itu kan orang yang meragukan Tuhan, orang yang ini kan. Tapi kenapa Anda menjelaskan bahwa seolah-olah agnostik itu percaya akan Tuhan? Bagi sebagian orang, agnostik itu tidak jauh berbeda dengan deis, di mana mereka beranggapan bahwa ya agnostik itu percaya Tuhan gitu ya. Dan ini yang ingin saya gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa melihat sudut pandang Tuhan, melihat sudut pandang Allah atau Allah gitu ya, itu tidak selalu disadari dengan wujud gitu. Karena pada akhirnya setiap orang akan menemukan Tuhannya gitu ya. Ya dengan pikirannya sendiri tentunya. Bisa jadi Tuhannya itu adalah pikirannya sendiri gitu ya. Dan banyak juga ini yang terjadi dengan orang-orang yang beragama gitu ya, dimana mereka mengatakan mereka percaya Tuhan, tapi mereka hanya percaya dengan pikirannya sendiri dan tidak bisa menjabarkan tentang prinsip ketuhanan itu sendiri. Dan di situ saya coba jelaskan ya, walaupun mungkin memang ada beberapa kekurangan bagaimana pola komunikasi saya mungkin kurang bisa meyakinkan bahwa
agnostik itu memang adalah benar-benar orang yang ragu dan lebih dominan seolah-olah seperti menjelaskan bahwa agnostik percaya Tuhan. Padahal sekali lagi memang agnostik meragukan tentang eksistensi Tuhan, tapi bukan berarti bagaimana tentang Tuhan ini dinafikan begitu saja, dianggap tidak ada gitu saja. Karena sekali lagi perwujudan Tuhan ini bisa jadi perwujudan tentang pikiran kita sendiri gitu ya. Dan saya juga menjelaskan bagaimana surga atau neraka bagi agnostik. Sekali lagi saya cukup diajak untuk berdiskusi, diajak untuk bereaksi gitu ya dengan orang-orang yang memang cukup peduli. Ternyata juga banyak yang suka dengan pembahasan tentang agnostik. Mengatakan bagaimana percaya surga dan neraka gitu ya. Dan sekali lagi di situ saya jelaskan bahwa surga atau neraka ini tidak selalu dijabarkan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian gitu ya. Ya kita sekarang saat ini, kalau saya pribadi merasa saat ini kita sudah ada di surga gitu ya. Karena saya melihat kehidupan ini begitu bernilai, begitu unik, begitu menarik gitu ya. Jadi tidak juga menganggap dunia ini adalah segala hal atau segalanya, tapi menurut saya hidup di dunia ini adalah sebagian kecil dari rasa surga itu sendiri gitu ya. Dan bukan berarti mungkin kalau orang bilang ya surga itu kan harus abadi gitu ya. Menurut saya ya kembali lagi kan, kamu ingin menuhankan dirimu sendiri atau kamu menuhankan alam semesta ini yang sudah mungkin kalau menurut kamu sudah ada yang menciptakannya gitu ya. Artinya ya tidak ada alasan kalau kamu tidak mengatakan bahwa bumi ini adalah surga juga sebenarnya, dan bisa jadi neraka juga begitu ya kan. Dan ini adalah kehidupan yang luar biasa gitu ya, dimana kalau memang ada pencipta ini sudah menitipkan bumi ini kepada kita, kok masih kita anggap ini cuma sementara gitu ya. Walaupun memang sementara, tapi sementara yang kita lakukan ini sementara yang berguna atau tidak kan begitu ya. Dan saat kamu memahami itu, saya rasa kamu merasa oh, sudahlah, mau masuk surga kayak mau masuk neraka kayak setelah mati ya, menyenangkan dan bahagia dan menikmati setiap detik hidup kita di bumi. Kalau kita memang menyerahkan diri kita kepada alam semesta ini, kita sudah ada di surga. Dan menurut saya ini adalah titik terang dari sebuah pencapaian manusia, bahwa dia menerima dirinya secara utuh begitu ya. Dan ya yang menjadi kelemahan adalah kadang-kadang memang prinsip ketidaktahuan ini selalu digambarkan secara serius gitu ya, secara tegang gitu ya. Jadi saya melihat beberapa orang deis atau beberapa orang ateis, beberapa orang kreasionis, ujung-ujungnya mereka seperti orang yang beragama juga. Seperti saya jujur aja ya, maksudnya memang karena memang komennya nggak banyak, jadi saya membaca setiap DM, membaca setiap komen. Ada yang mereka saling berdebat, membenarkan atau melakukan pembenaran, yang teis maupun ateis, yang agamis ataupun religius, ya mereka saling membenarkan satu sama lain atau membenarkan pikirannya satu sama lain. Yang menurut saya sampai kapanpun pembenaran itu tidak akan selamanya benar menurut orang lain gitu. Seperti mungkin orang yang merasa aku ini ateis gitu. Aku tidak percaya sama Tuhan, atau mungkin aku ini deis, aku percaya Tuhan, tapi agama itu omong kosong. Sering kita dengar seperti itu kan. Atau orang, oh kalian ini bagaimana sih? Kalian ini bagaimana sih? Orang sudah jelas kok agama itu memberikan sejarah, memberikan coincidence yang memang sudah nyata Tuhan itu ada dan kita ini diciptakan oleh Tuhan agama kita gitu ya. Ya, mungkin menurut saya inilah yang menentukan bahwa kamu adalah seorang agnostik atau bukan. Karena seorang agnostik itu besar atau dominan dengan pertanyaan atau keraguan ya. Jadi saat kalian saling membenarkan, kalian bukan agnostik. Saat kalian saling membenarkan, kalian bukan agnostik. Tapi kalau kalian lebih banyak diam dan bertanya, kalian bisa jadi agnostik. Ya, itu adalah karakter yang paling real yang bisa saya jabarkan menurut saya. Karena sekali lagi
prinsip ketidaktahuan itu tidak selalu digambarkan secara filosofi, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ini mungkin banyak keraguan, kita ini banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh semua orang. Gitu. Makanya itu juga yang membuat saya akhirnya beristirahat dari agama saya dan fokus mendominankan prinsip agnostisme. Karena begini, dulu waktu saya masih fokus beragama, saat saya masih yakin dengan agama saya secara 100%, saya selalu juga mencoba memberikan pemahaman kepada seorang bahwa agama saya ini udah benar gitu ya. Ya walaupun memang agama-agama yang diakui atau agama-agama yang mendominasi di dunia ini memang orang-orang yang memang atau ajaran-ajaran yang memang keseluruhannya menceritakan atau mengisyaratkan atau membawa kita untuk melakukan kebaikan. Tapi ada beberapa prinsip yang menurut saya harus dipertanyakan, harus dipelajari, harus dipahami secara benar-benar gitu ya. Ya contohnya aja begini, itu kenapa ada tafsir agama atau tafsir kitab gitu ya. Sehingga tidak semua orang memang memahami ini. Padahal sebenarnya harusnya orang yang begitu mengagungkan agamanya juga harus belajar tafsir, juga harus belajar bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang lain tentang agamanya. Dan ini yang tidak para netizen ini miliki gitu ya. Saya sering kali juga ketemu dengan orang-orang yang merasa bahwa agamanya adalah 100% seperti saya dulu gitu ya. Tapi begitu saya bertanya tentang beberapa hal, saya dianggap berdebat. Kamu nih mendebat aku gini-gini, kamu nih nggak bisa dikasih tahu, kamu nih terlalu banyak pertanyaan, bla 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 bla. Yang ya sekali lagi saya rasa harusnya setiap orang beragama itu memiliki kemampuan. Jangan ujung-ujungnya ya kamu harus orang yang lebih paham tentang agama. Lalu buat apa agama diturunkan kepada kamu kalau kamu menyuruh kita mencari orang yang lebih paham lagi? Dan ujung-ujungnya nanti orang yang lebih paham ini juga pun akan memberikan pernyataan-pernyataan ambigu yang nggak bisa kita terima 100%. Yang ujung-ujungnya ini adalah rahasia Tuhan, ini adalah rahasia agama, ini adalah rahasia alam semesta yang nggak bisa kita ketahui. Padahal harusnya tafsir tertentu itu bisa dijelaskan atau dijelaskan kepada orang dengan cara yang adem dan cara yang baik, yang mungkin bisa membuat orang menerima. Saya menerima setiap cerita ya. Kalau dibilang saya percaya, mungkin tidak 100% percaya, tapi menurut saya menerima setiap ajaran yang memang sudah diturunkan di dunia ini, termasuk ajaran agama lain. Sehingga menurut saya tidak perlu mendebat atau tidak perlu menegaskan apapun untuk menyerang orang-orang yang memang percaya dengan agamanya, tapi menjelaskan tentang agnostisme dari sudut pandang keseharian. Itu yang ingin saya fokuskan, bahwa bro, kamu beragama kamu bisa kok jadi orang Islam di Indonesia. Saya bilang di Indonesia ya, setiap orang kamu ateis, dia pasti beragama, nggak mungkin enggak. Dan orang-orang yang komen di komentar saya yang mengaku dirinya adalah ateis, saya yakin di dompetnya pasti ada catatan agama di ID atau di KTP-nya. Nggak mungkin enggak, sudahlah. Jadi kamu mau ngaku, oh saya ini ateis, saya ini deis, saya ini kreasionis, saya ini agnostik sejati, saya ini yang paling tahu di antara yang paling tahu gitu ya. Pasti beragama gitu ya. Dan ini yang harusnya menjadi buah pikiran juga untuk orang-orang beragama, bagaimana mereka bisa menjadi, ya kalau dalam ajaran Islam, khalifah atau khilafah bagi umat di bumi ini gitu ya. Jangan sampai ya akhirnya orang beragama ini 11-12 aja sama orang-orang yang ateis, orang-orang deis, di mana agama cuma ada di dalam dompet tapi tidak ada di hatinya. Ciao.
tapi banyak baik ada batasnya. Kebaikan tak terbatas katamu